tidak, Tiago. Usiaku baru 17 tahun. Aku lahir di Nusa Laut, Maluku. Pada tahun 1817, Belanda datang lagi. Mereka merampas tanah kami. Ayahku mengajak rakyat untuk berperang. Dan aku tidak mau tinggal diam. Inilah kisahku. Begitu Kapitan Paulus Tiahau mengumpulkan seluruh rakyat Nusa Laut. Kabar dari Saparua telah sampai. Kapitan Patipura berhasil merebut benteng Dursek. Api perlawanan kini menyala dari pulau ke pulau. Namun di benak setiap rakyat ada satu pertanyaan besar. Dengan senjata seadanya, bisakah mereka mengalahkan Merian dan tembakan Belanda? Di tengah keraguan itu, seorang gadis berdiri. Saudara-saudaraku, Belanda kembali menjajah. Mereka merampas cengkeh dan pala kita. Kapitan Patipura sudah merebut benteng Dursek. Sekarang giliran kita di Nusa Laut. Aku ikut Patipura di Saparua. Perempuan di sana ikut perang. Mereka melempar batu, baru suka. Jangan remehkan siapapun. Tapi Kapitan, senjata kita hanya parang dan bambu. Suami saya dulu mati kena tembakan Belanda. Aku sedang hamil, tapi jika perlu aku akan membawa makanan untuk pasukan. Aku juga berkata, Lestari, kau masih kecil. Tugasmu berdoa untuk kita. Biar aku yang maju ke medan perang. Putriku, kau yakin? Kau baru 17 tahun. Ayah, sejak kecil kau ajari aku tombak. Darah pejuang mengalir di tubuhku. Aku putri Kapitan Paulus. Aku tidak akan pernah takut mati. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, aku perintahkan kalian semua untuk hidup atau mati di Nusa Laut. Merdeka! Fajar menyising, pasukan rakyat Nusa Laut menyerang benteng Beverwich. Mereka hanya bersenjata parang, tombak bambu dan batu. Namun semangat keberanian membakar dada setiap pejuang. Belanda terkejut melihat seorang gadis berdiri paling depan dengan rambut panjangnya dan ikat kepala yang berkibar. Suaranya menggema di antara disingan peluru. Pangeran Frederick dan para nadi Belanda yang menyaksikan dari kejauhan tak bisa menyembunyikan rasa kagum sekaligus geram. Namun di balik keberanian itu bahaya sedang mengintai. Noni Aleta, dengan aku pegangan ini hanya bukan bangku saja. Saat luar negeri. Tahu Kapitan, mereka berani sekali. Lihat, ada perempuan yang maju. Itu dia, seorang gadis yang mimpin barisan depan. Rambutnya panjang, ikatannya merah. Nah, lihat perempuan pribumi berani itu. Di medan perang peluru pasukan rakyat habis. Maka peluru habis. Mereka mundur teruskan. Seorang perwira Belanda maju. Marta mengambil tombak pendek berlari kencang dan menusuk perwira itu hingga tewas. Respon tewas, Marta dalam membunuh perwira mereka. Gadis itu, ayahnya, tangkap mereka, jangan sampai lolos. Pasukan Belanda mengepung Marta, Paulus, Jenderal Maluku dan beberapa rakyat. Mereka tertangkap. Pertempuran telah usai, namun kemenangan tak lagi di pihak rakyat. Kapitan Paulus dan Marta ditangkap. Pangeran Frederick yang sebelumnya kagum pada keberanian Marta, kini duduk sebagai hakim di hadapan tiang gantungan. Seorang ayah diharapkan pada pilihan yang mustahil, tapi Paulus Tiahau adalah kapitan sejati. Ia lebih memilih mati daripada berlutut di depan penjajah. Dan Marta, gadis 17 tahun itu harus menyaksikan sendiri detik-detik terakhir kehidupan ayahnya. Kapitan Paulus Tiahau, kau dihukum mati karena makar melawan keadilan Belanda. Apakah ada satu kalimat sebelum ajamu menyebut? Aku tidak takut mati, tapi tidak berani.
duduk di tanah penjajah. Aku putri Kapitan Paulus. Aku tidak akan pernah mengkhianati tanah kelahiranku. Noni Elizabeth menarik tali. Paulus meninggal. Rakyat menangis keras. Noni Anna menutup mata. Noni Francisca menunduk. Martha tidak menangis. Dia berdiri tegak menggenggam sepotong kain merah. Mani, tapi kematian ayahmu tidak akan berubah. Kapan? Aku banyak apa sih? Kematian Paulus tidak mematahkan semangat Martha. Dia dan puluhan kawan lain dilakukan oleh Francis menuju Jawa menjadi pekerja wajib. Namun Martha telah mengambil keputusan terakhir. Ia tidak akan menyentuh makanan atau obat dari tangan Belanda. Hari berganti hari, tubuhnya semakin rapuh. Para noni Belanda yang tadinya sinis mulai gelisah. Ada yang iba, ada yang kagum, ada pula yang terus membenci. Dan Pangeran Frederick untuk sekian kalinya masih berusaha membujuk gadis pemberani itu. Tapi kabar resi tidak bisa dibeli. Kamu harus makan roti itu. Komandan, aku tidak akan pernah memakan makanan dari tangan penjajah. Hidupku masih panjang. Perjuanganku belum selesai. Ibu Ina, engkau mati terhormat lebih baik daripada hidup menjadi budak. Melati, ajari sendiri anakmu. Ceritakan tentang keberanianmu. Lestari, kau harus kuat. Jadilah perempuan yang tidak takut pada penjajah. Prince Frederick mendekat dengan piring berisi roti dan susu. Martha, kau kukaraki satu kesempatan lagi. Tunduklah pada Belanda, kau akan menjadi bangsawan di istanaku. Lalu kau akan kumaafkan beserta tawanan yang lain. Dia musuh, ingat itu. Martha, kau gadis yang luar biasa dan aku tidak akan pernah lupakan. Terima kasih, tapi aku tidak butuh belas kasihanmu. Pangeran, kau bisa membunuhku, tapi kau tidak akan pernah bisa menubuhkanku. Kabar resiko tidak akan pernah mati bersama tubuhku. Kamu sungguh sangat bodoh, Martha. Tanggal 2 Januari 1818, fajar menyingsing di atas laut Banda. Kapal Everseen terus melayar menuju barat. Di atas pendakian lembah, Martha Christina Tiau membuka matanya untuk terakhir kalinya. Usianya masih 17 tahun. Ia tidak pernah menangis di hadapan musuh. Ia tidak pernah meminta ampun. Ia tidak pernah memakan seporsi pun makanan dari tangan company. Dan ketika ombak memanggil, ia tersenyum karena ia tahu perlawanan
Jenderal Maluku dan rakyat mengangkat jenazah Marta. Noni berdiri tegak memberi hormat. Ibu Frederick juga memberi hormat. Jenazah diturunkan ke laut. Suara ombak menggema. Keberanianmu duduk mayat sing kelayep nanging pancing sing nyangkut ing tenggorokane penjajah nganti keselan lemas sing belok sisamu mau bisi ing antarane karang nanging bisi kuwi wis cukup kanggo ngobong samudra. Dalam tahanan di tengah lautan. Namun ia tidak mati sebagai budak. Ia mati sebagai putra Maluku yang merdeka. 151 tahun Kini patungnya berdiri di Ambon, di Nusa Laut, dan di hati setiap orang yang percaya bahwa Kabanasi tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, dan tidak akan pernah padam di bilas waktu. Aku Marta, laki aku. Aku meninggal pada 2 Januari 1818 di Laut Padang. Usiaku baru 11 tahun. Aku tidak pernah tutup. Aku tidak pernah memakan makanan dari tangan penjajah. Aku mati sebagai putri Maluku
cucu ibu. Cucu.